Oke, selamat siang Tia. Selamat siang, Bu. Oke, nah terima kasih sebelumnya Tia sudah datang menemui Ibu ke sini. Tia apa kabar? Sedang tidak baik, Bu, karena ada masalah. Masalah bisa diceritakan lebih lanjut masalahnya apa? Bisa, Bu. Jadi, masalah Tia itu ada di pertemanan. Mm-mm. Jadi, di pertemanan Tia itu ada satu orang yang toksik, tapi untuk menceritakannya lebih lanjut, dia nggak bisa karena bisa menyebabkan emosi saat dia bercerita. Oke, berarti Tia punya permasalahan dengan teman Tia, tetapi Tia tidak bisa menceritakannya karena takut kepancing emosinya. Ya, Oke, apakah sebelumnya Tia pernah konseling? belum, Bu. Atau Tia udah pernah tahu apa itu konseling? Belum, Bu. Oke, nah Ibu jelaskan sedikit ya. Nah, jadi konseling itu seperti yang kita lakukan sekarang ini, di mana Ibu konselornya, Ibu akan membantu Tia, dan Tia sebagai klien yang akan lebih aktif di sini. Nah, nantinya Tia akan menceritakan hal yang mengganggu perasaan Tia. Lalu di sini Tia tidak perlu khawatir karena di sini dalam layanan konseling ini ada yang namanya azas-azas. Nah, yang pertama itu ada namanya azas keterbukaan. Nah, di sini Ibu harap Tia terbuka kepada Ibu dan tidak menutup-nutupi hal-hal yang seharusnya Tia ceritakan. Lalu yang kedua itu ada azas kesukarelaan. Nah, di mana Tia di sini Ibu mau tahu dulu apakah Tia di sini secara sukarela untuk bertemu dengan Ibu atau ada hal lainnya? Ya, Bu, secara sukarela. Oke, baik. Nah, lalu yang ketiga itu ada namanya azas kerahasiaan, di mana azas kerahasiaan ini Tia bebas menceritakan semuanya tanpa menutup-nutupi, dan di sini Ibu akan merahasiakan hal tersebut tanpa adanya nanti orang yang mengetahui apa isi dari pertemuan kita ini. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin Tia pertanyakan? Untuk sejauh ini belum ada, Bu. Oke, baik. Nah, tadi Tia bilang permasalahan Tia bersama teman Tia, teman Tia yang toksik, tapi Tia tidak bisa menjelaskannya karena takut terpancing emosi Tia. Ya. Oke, nah di sini Ibu punya cara lain agar Tia bisa menceritakan hal yang mengganggu perasaan Tia tadi. Nah, di sini Ibu ambil dulu ya. Nah, di sini Ibu ada yang namanya domino kehidupan. Nah, di sini Tia bisa menjelaskan, bisa Tia buat di sini. Di sini ada tulisan jika saya seperti apa perasaan Tia. Misalnya contohnya, jika saya kesal saya akan marah gitu. Nah, di sini jika saya marah saya akan gini. Apakah Tia sudah paham? Insya Allah paham, Bu. Oke, nanti kalau ada yang ragu Tia boleh tanyakan kepada Ibu. Nah, Ibu. Nah, di sini boleh Tia isi dulu. Oke, jika saya kesal saya akan marah. Oke, jika saya marah saya akan. Oke, jika saya marah saya akan menangis. Nah, jika saya menangis apa? Jika saya marah saya akan menangis. Jika saya menangis saya akan lega. Oke, bentar. Lalu jika saya merasa lega saya akan tenang. Lanjut, jika saya tenang, kalau Tia tenang Tia akan ngerasa seperti apa? Oke, bahagia. Lalu jika saya bahagia saya akan. Oke, jika saya bahagia saya akan senang. Lalu jika saya senang saya akan. Hidup dengan tentram. Nah, bagus sekali Tia. Nah, di sini Tia sudah bisa mengungkapkan apa yang Tia inginkan sebenarnya, yaitu Tia ingin hidup dengan tentram. Nah, di sini setelah Ibu lihat di sini Tia sudah benar dari hal yang negatif dulu ke hal yang ke positif. Nah, oke, sudah bagus Tia. Lalu Ibu juga punya ini deh. Nah, ini namanya blip tree.
Nah, di mana di sini Tia boleh mewarnai di sini ada 21 gambar di mana ada macam-macam ekspresi di dalamnya. Nah, itu tuh seperti ada angka 5, itu tuh orang yang sedang rebahan atau santai-santai aja. Terus ada yang angka 1. Pokoknya Tia bebas mengekspresikan apa yang Tia rasakan belakangan ini. Nah, bisa Tia misalnya Tia lagi sedih atau Tia lagi marah, bisa Tia mewarnakan nomor segini, nomor 19 atau nomor 8 atau berapa. Nah, apakah Tia paham? Insya Allah paham. Oke. Nah, itu di sini punya pensil warna. Nah, Tia bebas mewarnainya, mau warna apa aja, sesuaikan dengan apa yang Tia rasakan. Nah, di sini ada ini. Nah, Tia bebas memakai warna apa aja. Oke. Oke, Tia memilih angka 21 ya dengan warna merah, lalu 10 dengan warna hijau. Oke. Oke, warna apa lagi? Nomor berapa lagi? Nah, di sini Tia bebas mewarnai berapa buah ekspresi. Oke. Nah, oke, setelah Ibu lihat ada 10 ekspresi ya yang Tia warnai. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya nih, ekspresi nomor 5 ini kenapa Tia warnai? Itu karena Tia lagi ngerasa capek-capeknya, lalu Tia rebahan dengan muka seperti itu, Bu. Oke. Oke, bagus. Nah, Tia sedang merasa bosan, lagi capek banget gitu ya. Nah, makanya Tia mewarnai nomor 5, ekspresi nomor 5. Ya. Kalau ekspresi nomor 4 kenapa? Nggak ada sih, Bu, kayak biasa-biasa aja. Soalnya yang Tia rasain sekarang kayak ya udah nggak terlalu berat juga sih, tapi ya gitu, Bu. Nah, oke, berarti Tia lagi merasa biasa-biasa aja gitu, mau nggak terlalu happy, nggak terlalu sedih juga. Iya. Oke, berarti belakangan ini Tia merasakan seperti itu juga ya. Nah, di sini Tia juga mewarnai ekspresi nomor 10. Nah, sepertinya Tia juga ada merasakan bahagia akhir-akhir ini. Iya. Kenapa? Bisa diceritakan? Boleh, Bu. Jadi Tia akhir-akhir ini juga ada merasakan bahagia, tetapi itu tidak ada sangkut pautnya dengan kesedihan yang Tia rasakan, seperti yang Tia bilang ke Ibu tadi. Oke, berarti kebahagiaan ini nggak ada hubungannya dengan pertemanan Tia yang toksik tadi. Oke. Nah, selanjutnya juga Tia ada nih menggambar nomor 16, 17, 18, tetapi di sini yang nomor 18-nya warnanya agak berbeda. Kenapa? Jadi itu yang Tia rasakan, seperti yang Tia bilang ada masalah tadi, Bu. Jadi di pertemuan Tia itu ada 3 orang. Nah, yang di bagian warna yang agak tebal ini, orang itu yang bermasalah, Bu. Jadi ketika Tia bersama dia ngomongin teman Tia yang satu lagi. Lalu ketika Tia nggak ada, dia ngomongin
Tia sama teman Tia yang satu itu lagi Bu. Oke, jadi permasalahan pertemanan Tia tuh di teman yang satu itu. Nah, dimana dia tuh kalau misalnya bersama Tia, dia ngomongin teman yang satu lagi nih. Tapi kalau misalnya dia bersama teman yang satu lagi, itu dia ngomongin Tia. Nah, dari mana Tia tahu kalau misalnya pada saat dia bersama teman Tia yang satu lagi nih, dia ngomongin Tia? Jadi Tia bisa tahu karena teman Tia yang satu lagi itu bilang ke Tia seperti jadi dia tuh selalu ngomongin Tia pas Tia nggak ada gitu Bu. Oh, berarti teman Tia ini yang menceritakan kepada Tia kalau misalnya teman yang satu ini nih selalu memburuk-burukkan Tia di belakang gitu. Oke. Nah, di sini juga ada ekspresi nomor 21 tuh yang ekspresinya marah banget nih sepertinya. Apa yang Tia rasakan? Jadi yang Tia rasakan akhir-akhir ini jadi kan apa namanya kita kan kuliah nih udah masuk tahap akhir kan kayak project gitu kan. Jadi teman-teman kelas Tia tuh cuek soalnya dosen udah minta kirim-kirim tugas kan, jadi teman-teman Tia tuh cuek, Tia kayak kesal sendiri karena nilainya untuk mereka juga kan, gitu kan, gitu. Oke, berarti ini tidak ada hubungannya dengan pertemanan Tia yang bertiga tadi. Oke, nah lalu ada nih Tia juga mewarnai nomor 19. Kenapa itu? Jadi nomor 19 itu Tia warnai karena menyatakan ekspresi Tia yang lagi capek banget Bu, gitu kan. Baik dari segi pertemanan atau yang lain, Tia juga ngerasain capek banget. Oke, nah makasih Tia karena Tia udah mau menceritakan lewat ekspresi-ekspresi yang Tia warnai di sini. Nah, dari sini juga terlihat bahwa permasalahan pertemanan Tia itu juga tergambar di ekspresi ini, dimana tadi ada yang digambar nomor 16, 17, 18 itu ada satu gambar yang Tia warnai lebih gelap karena ternyata itulah permasalahan Tia itu permasalahan yang Tia rasakan sekarang karena di antara kalian bertiga itu ada yang Tia bilang tadi orang yang toksik di antara pertemanan kalian. Oke. Nah, baik Tia, terima kasih. Nah, jadi ini ada satu lagi di mana di sini Tia bebas menggambar apa aja, apa yang Tia rasakan. Nah, di sini ada pensil warna, ada warna-warna lainnya. Nah, di sini Tia bebas mengekspresikan apa perasaan Tia. Kalau tadi kan udah ada nih apa ekspresinya. Kalau di sini Tia bebas menceritakan apa saja yang Tia rasakan. Nah, silakan Tia. Bisa Tia memilih warna apa? Mau pakai pena boleh? Oke, nah di sini sepertinya Tia sudah selesai nih menggambar ya. Tia sepertinya menggambar 3 orang. Nah, seperti yang Tia ceritakan tadi, berarti pertemanan Tia itu tuh ada 3 orang ya. Oke, nah di sini sepertinya Tia mau mencoret nih 1 orang di antara bertiga ini. Nah, berarti ini Tia ya? Iya. Oke, ini Tia, ini teman Tia. Oke, ini yang Tia bilang tadi toksik. Nah, boleh diceritakan seperti apa ceritanya? Nah, jadi seperti yang Tia bilang ke Ibu tadi, jadi Tia di pertemanan itu ada 3 orang. Jadi ada salah satu teman Tia yang toksik. Nah, jadi ceritanya Bu, teman Tia yang toksik ini ketika sama Tia, dia ngomongin teman Tia yang satu lagi, inisialnya kita apain F kan Bu. Terus teman Tia yang F ini juga bilang kalau si R ini pas Tia nggak ada, dia ngomongin Tia di belakang gitu kan. Nah, pas si R ini cerita tentang F ini ke Tia, Tia bilang kayak gini, jangan dibiasain ngomongin orang di belakang karena
Mungkin nggak enak juga bagi dia gitu kan, jadi ngerasa apa sih salah aku gitu di belakang sampai di kayak gitu. Oke, lalu apa respon si R ini terhadap ketika Tia bilang seperti itu? Dia kayak biar aja lah, kenapa dilarang-larang gitu kan katanya. Oke. Nah, ketika F bersama R, apakah F juga sempat mengatakan hal yang seperti Tia katakan tadi, bahwasanya tidak baik mengomong-ngomongin orang dari belakang? Sepertinya ada bu. Oke. Nah, kalau pertemanan antara Tia dengan yang si F ini bagaimana? Insya Allah baik-baik aja sejauh ini bu. Oke, berarti permasalahannya itu emang dari si R ini, karena dia yang tidak apa, bisa dibilang toksik lah ya. Kalau sama F itu apakah Tia ada pernah merasa diomongi atau bagaimana? Kayaknya sejauh ini tidak ada bu, soalnya si F ini kayak penengah di antara kami berdua. Oke, nah jadi Tia udah menceritakan nih kepada ibu apa yang terjadi dan apa masalah Tia. Baik, terima kasih Tia karena Tia sudah menceritakan apa yang menjadi permasalahan Tia. Yang awalnya tadi Tia tidak mau menceritakannya dengan cara seperti ini, ternyata Tia bisa menceritakannya kepada ibu. Nah, di sini ibu nah di sini apa yang Tia rasakan setelah menceritakan permasalahan Tia? Setelah dia ceritakan kepada ibu, dia merasa sedikit lega karena apa yang dia pendam selama ini bisa terungkapkan lah istilahnya. Oke, nah bagus Tia. Ternyata sebenarnya Tia itu bukan tidak mau menceritakan, tapi bukan tidak bisa menceritakan, cuman belum tepat caranya. Nah, oke. Nah, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih kepada Tia karena Tia sudah mau bercerita kepada Ibu untuk agar Tia lebih lega ke depannya kan. Nah, sekarang Ibu mau tahu nih apa harapan Tia ke depannya setelah Tia sudah melakukan konseling nih. Nah, kan Tia sudah merasa lega juga. Nah, apa harapan Tia ke depannya? Harapan Tia ke depannya Tia bisa lebih selektif lagi dalam memilih pertemanan. Terus kalau semisal teman Tia yang toksik tadi tetap mengulangi hal yang sama, Tia tegur dengan baik-baik dan tidak menghakimi gitu Bu. Oke, bagus banget Tia. Nah, sekarang sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Tia karena Tia sudah mau datang ke sini untuk menceritakan permasalahan Tia dan akhirnya Tia juga merasa lega. Nah, semoga harapan yang Tia katakan tadi itu bisa Tia laksanakan dan Ibu doakan semoga pertemanan Tia ini kedepannya akan lebih baik lagi. Tia bisa memilih pertemanan yang lebih positif lagi ke depannya. Tanpa menyudutkan pertemanan teman Tia. Saya sudah berada di akhir nah Ibu karena Tia sudah merasa lega juga, kita akhiri konseling ini dan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Tia.